Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku di sana, khususnya bila Anda yang memang salah seorang yang sedang disibukkan tentang untuk mencari jalan keluar bagaimana agar utang-utang Anda dapat terlunasi, karena memang kita meyakini bahwasanya untuk melunasi utang itu adalah merupakan satu kewajiban kita. Kan begitu. Tentu dalam melaksanakan kewajiban ini tinggal saja kita terkadang ya, jangan langsung kita atau Anda mungkin ya, langsung aja kepada Allah, ya Allah lunasi hutangku, ya Allah lunasi hutangku, dengan berbagai macam Anda keluhan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara ada hal lain yang perlu kita perhatikan dan itu mungkin Anda abaikan. Ini maaf, saya tidak untuk menggarisbawahi bahwasanya Anda termasuk di dalamnya. Ini seandainya ya, seandainya. Ketika memang kita langsung aja meminta kepada Allah, ya Allah, tolong aku agar hutangku terlunasi, ya keliru lah. Termasuk juga ngawur barangkali gitu ya. Keliru sekali. Tapi bagaimana caranya agar kita memiliki suatu iktikad yang baik, yang sopan, ya bahkan kita merendah serendah-rendahnya. Karena apa? Yang kita minta, yang kita hadapi ini adalah yang maha. Dia yang maha mampu untuk menolong hambanya yang dia kehendaki. Dia yang mampu untuk menyelesaikan segala macam tantangan, ujian, cobaan, bahkan penderitaan dari hambanya. Karena Allah setiap saatnya disibukkan. Dengan apa? Yaitu karena sifat kasih sayangnya Allah itu dan daripada keadilan Allah. Jadi Allah itu disibukkan dengan urusan Allah Subhanahu wa taala demi kasih sayangnya kepada hambanya. Ditegakkan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ya ini berbagi lah ya, berbagi ya. Kalaupun Anda sudah melakukan, misalnya aku sudah melakukan istighfar banyak, mungkin aku sudah berselawat juga banyak, bahkan aku berdoa tiada henti, harapanku agar kiranya hutang-hutang ya, sangkutan-sangkutan kepada apakah instansi ya, misalnya perbankan, apakah kepada perorangan misalnya, apakah ke organisasi misalnya ya. Jadi cobalah lakukan ya, walaupun Anda sudah mengatakan tadi beristighfar udah banyak ya, beristighfar ya, tapi di dalam kesempatan ini saya ingin berbagi. Coba Anda lakukan 3 hal ya, 3 hal. Yang pertama sekali memang beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi tata cara beristighfar itu ya. Tata cara beristighfar itu tentunya kita harus yang pertama menyadari kalau kita ini adalah orang yang banyak salah, orang yang banyak dosa. Jangan tanpa kita pengakuan dulu lalu kita dengan serta-merta bahwasanya kita langsung minta kepada Allah seperti tadi ya. Tapi coba diawali dengan penuh kesadaran. Kalau kita ini adalah banyak salah, baik yang kita sengaja, mungkin yang tidak kita sengaja. Ya baik yang kita masih ingat, bahkan mungkin banyak hal, padahal Allah tahu kalau kita itu berdosa, tapi kita udah lupa. Jadi sehingga karena kebanyakan sesuatu hal yang mengandung dosa yang kita lakukan, sehingga dia menumpuk menjadi limbah dosa pada tubuh kita, pada jiwa kita ya. Karena masuknya suatu kesalahan itu lewat penglihatan, pendengaran, bahkan hati kita, belum lagi organ tubuh kita yang zahir, tangan kita misalnya, kaki kita dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari itu boleh jadi sudah menjadi suatu limbah atau bahkan menumpuk sehingga terjadilah kita orang-orang yang bersalah. Bagaimana mungkin kalau misalnya kita masih dalam keadaan bersalah dan kesalahan itu tidak kita akui di hadapan Allah, Sang Maha Mengetahui, Sang Maha Mengampunkan dosa. Itu salah satu etika, salah satu etika ketika kita memang berhadapan dengan Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Mengampunkan kesalahan dan dosa kita. Nah, oleh karenanya ya, sebaiknya lah kita untuk berdiam dengan penuh kesadaran ya. Kita bertafakur, lalu kita katakan di hadapan Allah, ya Allah, banyak sekali dosa-dosaku ya Allah. Dengan rahmat-Mu
ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Dan aku yakin melalui istighfar yang ku sampaikan kepadamu, mohon keampunan kepadamu, Engkau akan mengabulkan doaku, dan sehingga hutang-hutangku nanti akan terlunasi dengan pertolongan ya Allah. Baru Anda baca istighfar. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Di saat lidah kita bergerak, di saat kita hadirkan hati bahwasanya kita tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di saat itu kita yakin Allah sedang melihat kita. Dan Allah sangat bergembira kepada hambanya yang mau bertaubat, yang meminta ampun. Allah senang sekali. Oleh karenanya kita tidak perlu sungkan di hadapan Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang untuk mengikrarkan, untuk menyatakan bahwasanya kita adalah banyak dosa, sekaligus kita mohon keampunannya. Jadi di saat kita memang sudah menyatakan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan pikiran kita, ya, hati kita tidak sejalan, tidak terkonek, gitu ya. Itu yang saya maksud, ya. Jadi tata cara etika itulah yang perlu kita jaga, ya. Di saat lisan kita astagfirullahaladzim, aku mohon keampunanmu ya Allah, tapi hati kita itu hadir dengan apa? Yakin kita sedang berhadapan dengan Allah, dan kita yakin bahwasanya Allah sedang memandang kita, melihat kita, mendengarkan dengan sebaik-baiknya ucapan kita, memperhatikan apa yang terlintas dalam hati, sirnya dalam hati. Datangkan keyakinan, bila kita beristighfar kepada Allah, Allah senang. Allah mendengarkan apa di balik sir istighfar itu. Ya Allah, dengan keampunanmu, hamba mohon ya Allah, tolong hamba agar hutang-hutang hamba dapat secepatnya lunas dengan pertolonganmu ya Allah. Lalu Anda beristighfar dengan penuh keyakinan. Astaghfirullah. Jadi pikiran kita, hati kita, dan ucapan kita, coba kita usahakan dia sejajar. Dalam arti, ya, kita paham apa yang kita ucapkan, dan kita mengerti dan paham apa tujuan kita, dan kita yakini permohonan kita, hasrat kita kepada Allah itu akan segera terwujud. Demikian, sebagai praktek sederhana, semoga Anda mampu untuk melakukannya. Ketika Anda berkata bahwasanya dengan istighfar apa kaitannya? Iya. Ketika kita semakin banyak beristighfar kepada Allah dengan tata cara, ya, dengan etika yang baik, ya tentu kita meyakini Allah Maha Pengampun. Karena Allah itu Maha Pengampun dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa terkecuali Allah. Dengan kerendahan hati kita di hadapan Allah, Allah senang. Tapi ketika kita beristighfar, sementara pikiran kita, kok belum terlunasi ya hutangku. Padahal waktu demi waktu sudah dekat, saat jatuh tempo, dan lain sebagainya. Jadi dia tidak sejajar lagi dengan lisan kita, hati kita, dan pikiran kita. Tapi fokuskan saja. Ketika kita sudah mohon ampun kepada Allah, ketika kita sudah bermunajat kepada Allah, maka kita la haula wa la quwwata illa billah. Kita serahkan segala urusan ini kepada Allah, datangkan keyakinan tidak ada sesuatu hal yang sulit bagi Allah, bagi hambanya yang dia kehendaki. Salah satu yang Allah kehendaki bagi hambanya itu ketika seorang hambanya dia berikhtiar, berusaha baik secara lahir maupun secara batin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Selamat Anda mencoba dengan beristighfar melalui etika yang baik. Ketika memang Anda sudah beristighfar, kemudian Anda perkuat dengan sholawat. Seberapa Anda mampu, semakin banyak akan semakin baik. Di saat Anda berselawat sebagaimana pada poin yang pertama,
Anda yakin bahwasanya Allah senang akan melipat gandakan ya satu kali hambanya itu berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bayar 10 kebaikan. Jadi ketika Anda berselawat lebih banyak, ya tinggal kita menghitungnya, tapi bukan tujuan untuk menghitungnya itu, tetapi cara kita untuk bagaimana agar Allah menolong kita. Cara agar Allah memperhatikan urusan kita. Dan dengan demikian kita sudah melakukan suatu ikhtiar secara batinnya.